Saya akan terbang ke Freeport bersama Airfast, pesawat eksklusif Freeport. Ikuti reportase Freeport bersama saya, Romo Yusuf Kalian. Senang sekali saya akhirnya bisa menginjakkan kaki di Freeport, Tembagapura. Inilah perusahaan atau pabrik emas dan tembaga serta mineral lainnya yang terbesar yang mempekerjakan sekitar 28.000 karyawan nasional dan mancanegara. Dan Freeport menerapkan American Lifestyle Standard sehingga komunitas ini sangat nyaman bagi para pekerja dan kita bisa menyaksikan melalui tayangan-tayangan sekarang. Saat ini saya berada di satu persimpangan yang cukup ramai di Tembagapura dan kita bisa melihat lalu lintas kendaraan Freeport di daerah sekitar. Di sekitar ini adalah tempat penginapan para officer dan karyawan Freeport dan saya diberi salah satu guest house di sini tempat saya menginap selama beberapa hari berada di Freeport Tembagapura. Ini adalah salah satu guest house, tempat di mana saya menginap selama kurang lebih 1 minggu berada di Tembagapura.
ini saya berada di lapangan terbuka dan Port Hall Tembagapura. Disinilah tempat aktivitas komunitas Freeport biasanya dilangsungkan, dan saya mendengar kabar bahwa Freeport sedang mengembangkan area ini sebagai pusat pengembangan berbagai macam olahraga untuk mencari bibit-bibit anak-anak Papua untuk berkembang dalam berbagai cabang olahraga. Juga sebenarnya terkoneksi langsung dengan masyarakat lokal Papua yang ada di sekitar sini, dan kita bisa lihat bagaimana masyarakat ikut mengakses fasilitas seperti jalanan, rumah sakit, tempat ibadat, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh Freeport. Ini adalah sungai yang mengelola Tembagapura. Sungai ini berasal dari anak-anak sungai yang jatuh dari pegunungan yang sangat tinggi, bertemu pada satu titik dan membentuk sungai ini. Pada bantaran sungai ini, warga lokal Papua mendulang emas, tembaga, dan berbagai material limbah pabrik Freeport. Apa yang kita lihat saat ini adalah control room. Freeport menerapkan teknologi tingkat tinggi untuk pengendalian mesin-mesin raksasa yang melakukan pekerjaan di terowongan atau ruang bawah tanah. Yang bekerja di sini adalah putra-putri Indonesia. Mereka masing-masing memiliki desk dan mengendalikan mesin-mesin raksasa dari ruangan ini. Jadi tidak perlu manpower untuk mengerjakan tambang ini, tapi menggunakan teknologi seperti ini. Saya bersama Ibu Irianti, tanggung jawab dari sistem ini. Ibu boleh tahu kira-kira siapa saja yang bekerja di sini? Saya ada dispatcher, ada trakindo sama kita dispatcher mengawas monitoring di sini, kan penghubung komunikasi sama orang dalam. Kelihatannya anak-anak Indonesia semua yang jadi termasuk hampir 80% orang Papua dan 100% orang Indonesia. Ya, saudara sekalian, ini ruang dengan teknologi tinggi ini ternyata dikendalikan oleh anak-anak Indonesia. 80% anak lokal Papua, sementara 20% itu anak-anak nasional dari berbagai daerah. Nah, ini salah satu teknologi yang digunakan di dalam ruang ini, dan ada sekitar puluhan putra-putri Indonesia yang dengan kemampuan yang luar biasa mengendalikan mesin ini, mengendalikan teknologi ini sehingga tidak digunakan manpower. Ya, sekarang kita ada di ruang bawah tanah. Freeport memiliki bengkel, dan ini merupakan satu area yang sangat luas. Yang ada di belakang saya ini adalah jumbo drill, satu mesin raksasa yang dipakai oleh Freeport untuk melakukan drill di terowongan
pertambangan ini, kemudian di dalam lubang-lubang yang digali oleh jamur ini diletakkan dinamit untuk kemudian diledakan. Dari sinilah material-material untuk pertambangan seperti batu yang mengandung emas, tembaga, dan berbagai mineral lainnya dibawa ke pusat pengolahan. Ini adalah contoh bebatuan di Pegunungan Jayawijaya, secara khusus daerah Tembagapura, yang mengandung berbagai macam mineral seperti emas, tembaga, dan lainnya. Setiap hari puluhan ton bebatuan ini diambil dari pegunungan ini untuk kemudian diproduksi secara masif di pabrik Freeport. Saya berada di sebuah kereta bawah tanah yang secara khusus dipersiapkan untuk Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Freeport untuk berkeliling mengunjungi Freeport. Saat ini saya berada di gereja Ekumen, berada sekitar 1,7 sampai 1,8 km dari puncak. Gereja Ekumen ini bersama dengan masjid di sampingnya memecahkan rekor muri sebagai gereja terdalam di perut bumi. Inilah ruang dalam dari gereja bawah tanah yang sudah saya jelaskan tadi. Gereja yang memecahkan rekor muri sebagai gereja underground. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar.